Tiga, dua, satu, Hai bentar mas. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Gimana juga puasanya? Masih kuat kan menjalankan ibadah puasa? Semoga sampai nanti kalian bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik ya teman-teman. Nah, kembali lagi nih di acara Podaksi, yaitu podcast akuntansi bersama saya Adelia Rahmawati. Untuk kalian yang pertama kali nonton dan mendengar, aku jelasin dulu nih, Podaksi itu apa sih Kak? Podaksi adalah podcast di mana segala hal tentang akuntansi UISI atau Universitas International Semen Indonesia akan dijelaskan ya teman-teman. Kalau topiknya apa aja Kak? Banyak, mulai dari pembahasan sarana prasarana, materi, terus dari dosen, mahasiswa, semuanya bakal dijabarkan di sini. Untuk hari ini, kita bakal bahas tentang seberapa menyenangkannya akuntansi UISI. Keunikannya, lalu mulai dari responsi dari dosennya itu gimana aja, kita bakal kupas satu persatu di sini. Apakah keseruan dari materi serta kelasnya ini bisa menarik untuk kalian? Jika iya, sebaiknya mulai dari sekarang kalian bisa mempertimbangkan dan mempersiapkan diri untuk bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga mahasiswa akuntansi UISI. Nah, untuk memperjelas salah ngomong kan? Bentar. Untuk memperjelas semenyenangkan apa sih kuliah di akuntansi UISI ini, langsung aja kita panggil pembicara sekaligus dosen ganteng kesayangan ciwi-ciwi kita nih. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Akbar, SEMACC-AK. Silahkan Pak Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak Akbar kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini puasa Pak? Oh enggak. Puasa dong. Puasa. Saya kira beneran nggak puasa nih Pak. Nah, untuk teman-teman semua nih yang pada nonton bisa dilihat di sebelah kiri saya nih, atau kalau dari sana sebelah kanan ya, ada dosen ganteng kece banget, Pak Akbar. Beliau udah lama juga ngajar di akuntansi UISI nih teman-teman. Mungkin langsung aja sih dari Pak Akbarnya sendiri memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih Adel. Jadi baik, Assalamualaikum. Sekarang siang ya, selamat ya siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, dosen dari Prodi Akuntansi UISI. Ya saat ini sih mengajar di akuntansi UISI ya. Jadi harapan saya sih bisa memberikan informasi buat teman-teman untuk bisa mungkin lebih mengenal UISI ya, dan akuntansi UISI utamanya khususnya. Kira-kira seperti itu. Sejauh ini kalau Pak Akbar di akuntansi mengajar mata kuliah apa sih Pak? Sekarang sih banyak mengajar di mata kuliah terkait dengan sistem informasi akuntansi. Tapi waktu saat awal ngajar itu yang ngajarnya yang dasar-dasar, semacam akuntansi dasar, akuntansi biaya dan manajemen. Nah, tapi saat ini banyak kan di mata kuliah yang berkaitan dengan sistem informasi. Kalau teman-teman nih, misal pengen ketemu Pak Akbar, biasanya ketemunya di semester berapa Pak Akbar kalau ngajar? Kalau untuk teman-teman mahasiswa akuntansi, biasanya ketemunya di semester 3. Di semester 3, mulai dari semester 3, 4, sampai di semester 7 biasanya. 3, 4, 7. Itu kayak rolling gitu Pak ya? Iya. Jadi tiap dosen di mata kuliah akuntansi atau di dosen manapun itu kan punya keilmuan masing-masing ya. Jadi akhirnya memang pemplotan mata kuliahnya sesuai dengan bidang ilmunya di tiap semesternya. Selain jadi dosen di UISI juga, Bapak ada kerjaan lain juga di sini Pak? Alhamdulillah saat ini belum ada sih. Belum ada? Sih. Oh, kerjaan yang lain ada? Ngasuh anak-anak di rumah. Ngasuh anak-anak di rumah teman-teman. Pak Akbar udah punya anak teman-teman. Ya. Jadi jangan menggoda. Untuk Pak Akbar sendiri sebelum jadi dosen nih, apa sih Pak alasan yang membuat Bapak tertarik gitu untuk jadi dosen di UISI gitu? Oke, baik. Jadi ya mungkin ada banyak cerita ya, banyak cerita pengalaman jadi dosen. Kalau cerita saya sendiri itu awalnya ingin kerja yang tetap, yang tidak pergi kemana-mana, karena waktu saat itu sudah berkeluarga. Nah, akhirnya memutuskan untuk coba cari pekerjaan apa. Nah, kebetulan ngelihat ada lowongan kerja di akuntansi UISI. Dosen itu dulu saya pemahamannya itu tadi lebih stabil di suatu tempat, terus tidak pergi kemana-mana karena saat itu saya sudah berkeluarga. Nah, kira-kira sih kayak gitu. Nah, akhirnya melamar jadi dosen dan jadi dosen di Prodi Akuntansi UISI. Kira-kira kayak gitu. Kalau ada lihat nih, Bapak kan sarjana ekonomi ya. Kalau di ekonomi itu kan banyak banget Pak cabang mata kuliah. Kenapa harus akuntansi Pak? Pertanyaannya. Kenapa harus akuntansi?
mungkin banyak teman-teman juga yang kuliahnya tidak sejurusan waktu SMA. Kenapa saya di akuntansi? Saya dulu sukanya matematika, kebetulan saya IPA. Nah, tapi saya masih bingung kadang-kadang waktu penjurusan pemilihan kuliah itu saya pilih apa. Nah, akhirnya coba di akuntansi UISI, memang akhirnya butuh sedikit penyesuaian tapi bisa. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi karena saya senang matematika, akhirnya ada pilihan eksak sama sosial, tapi saya lebih pilih yang sosial di prodi akuntansi. Berarti Bapak ini SMA-nya itu ambilnya IPA. IPA. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi IPA juga Pak, diambil jurusan IPA, terus bingung nih, kalau mau ambil akuntansi sebenarnya susah apa nggak sih Pak? Susah apa enggak? Kalau namanya belajar, susah ya pastinya ya. Tapi kalau misalnya sudah menemukan kesenangannya, insya Allah akan menyenangkan sampai dengan akhir masa studi kuliah misalnya, ataupun sampai bekerja nanti, insya Allah masih tetap akan menyenangkan. Kira-kira kayak Tergantung gitu. kita ngejalaninnya Pak, Iya. ya, enjoy enggaknya. Betul. Kalau Pak Akbar sendiri, waktu masa-masa transisi tuh, dari siswa IPA nih, Ya. lalu mahasiswa yang ambil jurusan IPS kan, notabene gitu. Kebanyakan susahnya di bagian apa? Hafalan atau apa gitu Pak? waktu dulu? Oke. Jadi saya tidak tahu sama sekali akuntansi. Kayaknya dulu waktu di SMA itu kalau kita yang IPA itu dapatnya mata kuliah ekonomi ya. Iya, Ekonomi kelas 2 atau kelas 3, di kelas 2 malahan. Nah, tapi akhirnya pas masuk pertama kuliah itu memang saya sih termasuk, saya tidak tahu teman-teman yang lain, tapi di semester 1 dan semester 2 saya termasuk yang sulit untuk memahami dibandingkan dengan teman-teman yang anak IPS. Nah, kadang kan waktu itu kita merasa down ya, kok saya nggak bisa dibandingkan dengan teman yang lain. Tapi akhirnya ya saya coba pelajari terus saja sampai saya menemukan satu mata kuliah yang saya senangi. Kebetulan berkaitan dengan matematika, yaitu akuntansi biaya. Nah, Akuntansi biaya. sejak semester 3, sejak saya senang di akuntansi biaya, saya udah mulai menyenangi tuh mata kuliah akuntansi yang lainnya. Kalau bisa dibilang semester 1, semester 2, saya kayaknya goblok-goblok juga ya sama teman-teman. Jadi kalau misalnya merasa bodoh belum tahu, ya memang harus belajar sih. Jadi ngikutin aja. Kira-kira kayak gitu. Kalau untuk ngehempas rasa insecure-nya gimana Pak? Kan insecure Ngehempas kayak, rasa insecure. aduh ini kan anak IPS nih yang di kelas nih gitu, kayak gimana gitu? Bagaimana ya? Rasa insecure karena kalah dari Kayak yang lain udah paham nih Pak, yang dulunya IPS udah paham. Terus Bapak kan dari IPA pasti kan perlu adaptasi. adaptasi. Oh ya, bagaimana ya? Jadi kalau saya dulu itu jalanin aja, saya jalanin, terus kemudian akhirnya berusaha mencari yang saya senangi. Kebetulan karena ya saya tetap jalan aja, pasrah aja, di semester 3 ketemu mata kuliah akuntansi biaya. Nah, pada saat itu saya mulai menyenangi beberapa mata kuliah akuntansi sampai dengan lulus, sampai dengan lanjut sekolah lagi, seperti itu. Terus pertanyaan yang mungkin sering banget saya kepo ini Pak. Pernah nggak sih Pak Akbar itu sering dikira kayak mahasiswa gitu, bukan dosen, karena penampilan Bapak gitu? Pernah. Jadi buat teman-teman juga, di UISI ini kan universitas muda, jadi banyak dosennya yang masih muda-muda. Nah, kalau saya dibilang muda, dikira muda, masih ada yang lebih muda lagi sebenarnya. Nah, cuma kalau pengalaman saya dikira mahasiswa ada, tapi mungkin yang mengenal itu bukan dari mahasiswa akuntansi, karena kalau mahasiswa akuntansi pasti udah tahu kan, kita udah kenal pada saat maba dulu, YOMB dulu. Nah, kalau mahasiswa prodi lain itu biasanya datang kayak misalnya berpapasan, tidak tahu ruangan, biasanya maba sih. Kak, ini ruangannya ada di mana? Ruangan auditorium ada di mana? Gitu ya, Pak, ya? Pernah satu kali lagi di kantin. Ya mungkin tidak pernah ketemu kayaknya. Waktu itu setelah pandemi kemarin, malah dipanggil, Mas, ini kantinnya di mana? Ya mungkin dikira kakaknya kali ya. Jadi akrab, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi saya dipanggil Mas, pernah dipanggil Mas, pernah dipanggil kakak. Ya dosen yang lain saya kira hampir punya pengalaman yang sama sih. Sejauh ini respon Pak Akbar kalau digituin gimana? Kayak risih atau kayak, wih saya masih muda berarti ya ini mah gitu? Gak apa-apa sih, biasa aja. Bebas aja. Yang penting ya saling menghormati aja sih, menghargai aja sih. Saya tetap hargai muda-muda karena belum tahu. Ya kan, masa belum tahu terus dimarahin kan. Kira-kira kayak gitu. Teman-teman kalau masuk di akuntansi UISI nih, kelebihannya dosen itu sabar banget, benar-benar sabar. Ya. Kalau dari Pak Akbar sendiri nih, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama ngajar
Pengalaman yang paling Entah itu berkesan selama pengalaman sama mengajar. dosen atau mahasiswa-mahasiswi gitu. Oh, apa ya? Yang paling berkesan itu ada dua sih, berkesan yang kurang bagus sama berkesan yang Yang bagus. yang aja, bagus. Pak. Nggak apa-apa yang pengalaman dulu. Jadi kalau yang tidak bagus itu ya karena waktu pertama kali mengajar, ya kan pertama mengajar, akhirnya kadang itu kita tidak menguasai materi, dosen tidak menguasai materi. Nah akhirnya disitulah saat-saat yang apa ya pengalaman kurang bagus karena rasanya itu tidak menyampaikan dengan bagus. Akhirnya teman-teman mahasiswa pun tidak bisa menyerap dengan bagus. Nah, tapi setelah itu kan belajar setelah beberapa tahun, nah ketemu pengalaman menyenangkannya. Nah, pengalaman menyenangkannya itu kalau misalnya kita sampaikan materi dengan metode tertentu, nah akhirnya mahasiswa tahu nih. Nah, itu sudah sangat senang rasanya. Pengalaman menyenangkannya lagi itu apa ya? Karena mungkin saya sudah punya anak kali ya. Jadi kalau melihat mahasiswa lulusan akuntansi yang kemarin-kemarin berhasil lulus misalnya dapat prestasi ataupun kerja dimanapun yang mereka suka, itu senangnya sama seperti senangnya orang tua lihat anaknya berhasil kayak gitu sih, kira-kira sih. Jadi pengalamannya sih lebih ke situ saya. Kalau sejauh ini dari Pak Akbar sendiri ngebina beberapa angkatan kan Pak ya, kalau di akuntansi. Setiap angkatan kan punya metode pembelajaran yang berbeda. Kalau Pak Akbar itu nyesuainya seperti apa gitu Pak? Kayak dari angkatan saya angkat 7 atau angkat 6 gitu. Iya sih, jadi ya ini menarik sih. Kalau beberapa angkatan ya tidak, akhirnya kalau metode belajarnya sih sama sih. Jadi ada materi yang sudah direncanakan, terus itu yang diberikan. Nah, tapi kadang-kadang metode yang digunakan itu berbeda tiap angkatan. Ya, Contoh misalnya ada beberapa angkatan yang punya punya daya serap yang cukup tinggi, punya daya tahan cukup tinggi, sehingga kalau misalnya dikasih tugas A berhasil. Nah, biasanya kan kalau dosen itu ataupun kalau kita belajar, kalau sudah dikasih tugas berhasil, dikasih tugas lagi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi kan? Ya maksudnya itu dikasih jenjang yang lebih tinggi, sama dengan kalau main game kan naik levelnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ada beberapa yang kuat ikuti sampai akhir. Nah, tapi ada beberapa yang kurang mampu. Nah, akhirnya ya tentunya polanya diturunkan sedikit, levelnya diturunkan sedikit. Kira-kira sih kayak gitu. Tapi secara umum untuk penilaian semuanya sama, cuma metodenya saja disesuaikan. Lalu Pak, kalau dari UISI sendiri nih Pak, akuntansi di beberapa kampus kan punya cara mengajar teori yang berbeda. Kalau di UISI kan dominan dari praktik sama materi gitu Pak ya. Apa benar sih Pak kalau di sini juga ada praktiknya langsung gitu waktu di kelas? Ada. Jadi praktik di kelas itu biasanya kita berikan dalam bentuk kayak praktisi dari pengajarnya. Biasanya itu dari praktisi industri, ya paling dekat kita dengan Semen Indonesia Group ya. Jadi kan Semen Indonesia Group banyak divisinya, ada divisi manufaktur, ada divisi IT-nya, ada divisi biayanya, dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita undang untuk memberikan materi di tiap-tiap mata kuliah yang berkaitan. Nah, bedanya sih kita karena dekat dengan industri Semen Indonesia Group, jadi banyak praktisinya. Nah, untuk kuliah di kelasnya juga ya tentunya kalau berkaitan dengan praktik ya sebisa mungkin kita kasih contoh-contoh kasus dalam berbentuk praktek sih. Jadi kalau yang diambil tuh kasus yang emang benar-benar udah ada gitu Pak ya? Iya. Tinggal dianalisis aja gitu. Iya. Lalu selama ngajar nih Pak, ada nggak sih kayak hal lucu gitu yang Bapak alami, entah waktu Bapak mau ngajar itu terlambat atau ada beberapa mahasiswa yang kayak gimana gitu di kelas? Hal lucu apa ya? Hal lucunya ya itu saja sih. Ya nggak tahu. Ya pernah. Tapi bukan mahasiswa akuntansi. Bukan mahasiswa akuntansi. Pertama kali mengajar di akuntansi UISI. Hal paling lucu ya sama perkenalan, nama saya Muhammad Akbar. Terus tanya, Pak Akbar sudah berkeluarga? Sudah. Pas saya bilang saya sudah berkeluarga, menikah, langsung reaksinya jadi kayak kecewa. Nah, terus Pak Akbar sudah menikah? Iya sudah. Terus ada yang celetuk dari belakang, saya nggak tahu siapa. Saya nggak apa-apa Pak dijadiin yang kedua. Wah, di situ. Ya nggak apa-apa, jadi saya anggap guyonan aja. Sebenarnya kelas saya Pak, bukan kelas lain. bukan, ada di kelas-kelas sebelumnya. Di kelas sebelum angkatan pertama. Jadi itu hal lucu sih, tapi saya tidak anggap serius. Yaitu karena
Ya apa ya? Ya ciri-ciri mahasiswa ya. Masih ada Mahasiswa. euforia kayak anak SMA Iya, gitu iya ya. kayak sepertinya. Oke, sekarang kita ada game sedikit nih untuk Pak Akbar. Oke. Jadi ini gamesnya itu kayak pilih salah satu gitu Pak. Dan Bapak harus jawab cepat nih Pak. Jawab cepat, oke. Oke, udah siap Pak? Siap. Oke, langsung aja dimulai. Ragu atau menyesal? Menyesal. Menghitung atau menghafal? Menghitung. Nggak ada kuota atau nggak ada listrik? Nggak ada kuota. Hilang dompet atau hilang handphone? Hilang. Susahnya Pak, cepat Pak. Dompet. Oke, lapar atau haus? Lapar. Kepanasan atau kedinginan? Kepanasan. Kopi atau teh? Kopi. Film atau buku? Buku. Asin atau manis? Asin. Oke. Terus kemarin ada salah satu tim yang menang lomba internasional. Buat teman-teman juga pasti harus tahu sih kalau ada salah satu lomba ya Pak ya, ajangnya tuh bergengsi banget diselenggarain dari luar negeri gitu. Mungkin Pak Akbar bisa cerita sedikit supaya teman-teman ini kayak termotivasi gitu. Oke, baik. Jadi ada lomba yang namanya Monsoon Sim Enterprise Resource Competition, jadi MIRMC. Itu kompetisi untuk pengelolaan sistem informasi manajemen atau manajemen bisnis yang dijalankan dengan virtual. Jadi bisnis dikelola secara virtual. Jadi kayak kita ini kayak main game, menarik. Jadi itu kebetulan ada di mata kuliah kita di simulasi kelayakan bisnis. Nah, di situ di perlombaan itu, di kompetisi itu kita ditandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang awalnya itu ditandingkan dulu di kompetisi regional negaranya masing-masing. Kayak contoh misalnya ada dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Australia, sama ada yang khusus campuran yang benua Eropa. Nah itu setelah dapat juara-juara di masing-masing negara, kemudian dikumpulkanlah dalam satu kompetisi besar, itu internasionalnya. Nah, di kompetisi internasionalnya sama juga, jadi kita main game menjalankan bisnis, sudah dibuat kondisinya, kita mainkan, yang nanti akan dinilai tim pemenang adalah tim yang memenangkan, atau kelompok yang memenangkan, yang mampu menguasai pasar, yang mempunyai laba paling tinggi, yang beroperasi paling efisien, dan lain-lain. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kompetisi ini kebetulan sudah akuntansi WISI ikuti dari tahun 2018 sampai sekarang. Yang alhamdulillahnya waktu tahun 2021 itu kita dapat juara. Dapat juara waktu itu, dapat juara 1 internasionalnya di situ. Jadi yang bisa diambil di situ meskipun kita misalnya mungkin ada yang apa tadi kalau istilah mahasiswa insecure ya. Iya, insecure. Yang tidak percaya percaya diri sama kemampuan dirinya, ya Anda bisa sebenarnya, apalagi kayak misalnya mahasiswa UISI, semua Anda bisa. Kadang kan misalnya kok saya dibandingkan dengan yang lain yang lebih besar namanya, kayaknya mereka lebih jago ya. Enggak juga seperti itu, Del. Jadi kemampuan kalian itu sama semuanya, ya tinggal bagaimana kalian mempersiapkannya saja sih. Jadi biasanya memang yang berhasil itu yang punya persiapan yang paling baik dibandingkan yang lain. Jadi kuncinya cuma itu aja. Jadi ya, jika ingin berhasil, persiapannya harus lebih baik daripada yang lain. Jadi harus direncanakan dari jauh-jauh hari. Tidak bisa instan itu nggak bisa. Nggak ada yang instan. Jadi nggak ada yang instan. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Juga saya pernah dengar sih Pak, kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa-mahasiswi kalau ingin ikut lomba, nggak harus takut atau minder sama perguruan tinggi lain gitu. Dimanapun kita berada, kalau yang namanya berlian tetap jadi berlian gitu Pak ya. Tergantung cara kita nge-planningnya gimana, sama ditambah bimbingan dari dosen tadi gitu. Iya. Kalau dari Pak Akbar sendiri, cara ngasih motivasi nih ke teman-teman nih, calon-calon maba di UISI nih, gimana supaya semangat untuk ikut lomba gitu? Semangat untuk ikut lomba itu tadi sih, jadi persiapannya yang bagus dulu, tahu apa yang mau diikuti, setelah tahu apa yang mau diikuti, terus akhirnya dipersiapkan apa saja yang harus dipelajari misalnya. Nah setelah itu, ya satu lagi sih yang kunci utamanya sih, jadi ya Anda harus berdoa tentunya. Jadi meskipun Anda berusaha sangat keras, tapi kalau Anda tidak berdoa, tidak meminta apa yang Anda mau,
rasanya sih tidak mungkin bakal terjadi. Ya intinya sih dua hal itu, jadi ya, usaha Anda sama doa Anda sih, kira-kira kayak gitu. Waktu tahu tim Bumblebee menang itu, respon Pak Akbar gimana? Agak Apa kaget ya? atau kayak Ya gimana gitu? kaget juga sih, haru juga sih, soalnya teman-teman itu tidak nyangka juga bisa seperti itu. Semuanya pada menangis di waktu itu pengumuman. Tapi ya waktu dari awal pun saya melihatnya mereka ini punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalaupun misalnya akhirnya berhasil ya memang itu karena mereka sudah mempersiapkan dari lama, yaitu tadi usaha dan doanya tadi itu juga. Kira-kira sih kayak gitu. Terus nih Pak, tips untuk mahasiswa nih supaya tertarik dengan akuntansi untuk maba-maba juga. Kenapa sih harus tertarik sama akuntansi ini? Wah, ini pertanyaannya susah ini. Jadi tertarik sama akuntansi, satu, kalau Anda merasa passionnya di akuntansi, ayo di akuntansi WISI. Di akuntansi kalau dia ambil majornya akuntansi. Kalau Anda masih bimbang, tidak tahu apa yang harus dipilih, tapi punya basic misalnya senang matematika, senang menghitung, senang menganalisa, akuntansi mungkin cocok. Jika Anda tipenya adalah tipe yang sangat detail rapi, ya mungkin akuntansi cocok juga. Nah, kenapa akuntansi akhirnya menjadi penting, menjadi apa ya, tadi katanya apa, menjadi penting? Kenapa kok harus dipertimbangin untuk milih ini? Oke. Ya karena kalau di bisnis, akuntansi merupakan apa ya, support dari bisnis yang sangat dibutuhkan oleh manajemen. Kenapa? Hasil dari laporan akuntansi itu biasanya digunakan untuk evaluasi. Jadi, kalau misalnya sudah jalan usahanya, jika ingin berkembang, biasanya kan kita evaluasi dulu ya. Iya. Nah, biasanya evaluasi itu diambil dari laporan-laporan akuntansi yang diterbitkan oleh para akuntan. Laporan keuangannya gitu. Iya, kayak akuntan gitu. Terus, apa lagi ya? Mengapa akuntansi penting? Oke, satu lagi nih. Prodi akuntansi yang saya tahu ya selama ini kayaknya sudah banyak melahirkan orang-orang besar. Nah, kenapa? Karena kalau kita belajarnya di akuntansi, kita itu terbiasa melihat hal-hal yang nyata, hal-hal faktual. Nah, hal-hal faktual. Jadi sehingga kita itu kalau sudah bekerja, ya pasti selalu memberikan apa yang sebenarnya. Jadi kalau bilang minim manipulasi gitu. Iya, jadi kalau dibilang integritas, daya juang tinggi, ya pasti anak akuntansi ini udah hatam lah dari awal karena tugasnya sulit, belajarnya sulit. Tapi memang ya kira-kira seperti itu. Jadi mengapa akuntansi menjadi penting ya kurang lebih sih kayak gitu. Dan Anda bisa kemana-mana setelah tahu akuntansi, Anda bisa kemana-mana. Kalau prospek kerja nih, misal nggak mau aku jadi akuntan gitu. Kalau ambil mata kuliah nih, akuntansi Pak ya, kira-kira selain jadi akuntan, jadi apa aja sih? Selain jadi akuntan, bisa jadi ya dosen kayak saya misalnya, bisa jadi dosen, bisa jadi pengajar, ya bisa juga jadi pemeriksa. Kan akuntan ini banyak ya, bukan hanya akuntan publik, tapi juga bisa jadi akuntan perusahaan, akuntan pemerintahan, pemeriksa. Misalnya pun tidak pengen jadi akuntan, pilih jalur yang lain jadi pengusaha, bisa juga, bisa banget. Karena kalau Anda jadi akuntan itu biasanya langsung sudah kerja jadi akuntan perusahaan nih. Biasanya sudah tahu segala seluk-beluk perusahaan itu, proses bisnisnya sudah Anda pahami. Jadi kalau misalnya keluar mau buat usaha sendiri, sudah bisa. Yang penting bisa mempelajari pada saat bekerja jadi akuntan. Tapi untuk cara ngepahami gitu Pak, memahami materi akuntansi yang mungkin cukup agak susah gitu Pak ya. Kan kebanyakan itu takut, misal udah ada niat nih, tapi saya takut Kak gitu. Takut kalau misalnya nggak bisa waktu di kelas memahami atau gimana. Oh gitu. Iya. Caranya itu tips ampuh gitu Pak? Caranya tips ampuhnya apa ya? Kalau cara saya sih itu ya mungkin diulang ya. Jadi setelah belajar diulang lagi pelajarannya, karena nggak mungkin belajar sekali itu langsung tahu. Nggak mungkin kan ya. Akhirnya kalau pengen bisa secara intuisi melekat, ya berarti harus diulang-ulang. Itu aja sih. Terus kalau
akuntansi karena memang nanti itu keterampilan ya, praktek ya. Jadi memang harus mengasah keterampilan dasarnya ya secara dasar di akuntansinya. Kayak misalnya menjurnal, membuat laporan keuangan, ya itu saja. Kalau sudah misalnya diulang-ulang-ulang, ya akhirnya lebih mudah dipahami, kira lebih kayak gitu. Mungkin ada juga mau tanya nih, ada kayak kabar yang beredar Pak. Sekarang kan lagi gempar-gemparnya digitalisasi. Katanya beberapa prospek pekerjaan bakal digantikan sama AI ataupun juga pakai teknologi gitu Pak. Kalau akuntansi sendiri ini gimana Pak ke depannya? Oke, betul juga. Jadi kalau pendapat saya ya ini beberapa juga mungkin sudah pernah menyimpulkan. Jadi akuntansi kemungkinan akan terdampak ya karena yang selama ini yang membuat laporan keuangan kan manusia para akuntan. Nah itu sebenarnya sudah bisa diganti, bukan sudah bisa diganti ya, sudah mendapatkan bantuan oleh teknologi untuk menyusun laporan keuangan. Jadi tidak perlu lagi seribet nyusun manual. Nah tapi akuntansi itu ada yang namanya professional judgment ya. Jadi akuntansi itu kan memang sudah ada strukturnya, modelnya, tapi lagi-lagi untuk menentukan sesuatu itu masih butuh misalnya pertimbangan profesional dari akuntan atau si tenaga profesionalnya. Jadi yang itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi kalau misalnya dengan perkembangan zaman yang sekarang, ya kita tinggal akuntan atau akuntansi tinggal beradaptasi saja. Karena kayak contoh misalnya, apakah dokter bisa diganti dengan robot? Nggak bisa kan? Susah kan? Walaupun mungkin ada beberapa aplikasi kayak penyalurnya kayak Odoo gitu ya. Peralatan membedah pun sekarang kan sudah ada yang robot yang bisa ya, tapi kan tetap aja pertimbangan misalnya memotong ini, memotong sana itu tetap butuh pertimbangan profesional dokternya. Nah, akuntan seperti itu juga. Jadi tidak perlu takut dengan adanya disrupsi itu, tinggal ya kita beradaptasinya saja. Kita beradaptasi terhadap teknologi. Kurang lebih kayak gitu. Terus kalau misalnya nih waktu Bapak ngajar, pernah nggak dengan beberapa mahasiswa yang mengeluh, ini kok materinya susah banget sih Pak, gitu. Apakah besok ke depannya tuh materi kayak gini juga ada digitalisasinya gitu Pak, kayak penerapan. Kalau di akuntansi UISI, beberapa materi masih dijelasin secara manual atau udah masukin beberapa materi tambahan yang di Sisfor tadi Pak, yang sistem informasi. Oh iya baik. Kalau mengeluh susah, ya semua ya kayaknya. Kalau kita belajar kayaknya susah ya. Semua pelajaran pasti susah ya. Nah makanya itu tadi belajar, terus yang sama satu tuh praktek yang paling bisa itu mentoring sih. Mentoring biasanya kan kalau kita adik tingkat, mentornya ke kakak tingkat. Nah terus kalau sudah jadi kakak tingkat, misalnya mentoring adik tingkatnya. Jadi ilmunya itu nggak dilupain. Turun menurun gitu. Turun menurun. Jadi, nah terus yang disisipkan di kuliah ya? Di kuliah. Yang susah-susah, kayak misalnya susah membuat laporan keuangan. Saya pengen cepat, kan biasanya anak sekarang pengen cepat ya. Ya ada aplikasi akuntansi. Nah beberapa aplikasi akuntansi itu diajarkan di Prodi Akuntansi UISI. Jadi sudah dikenalkan ya Pak? Sudah dikenalkan di Prodi Akuntansi UISI, dan beberapa juga pengenalan dasar kayak terkait dengan data analitik yang sekarang lagi tren ya. Jadi paling tidak teman-teman mahasiswa sudah punya soft skill itu. Nah, kurang lebih kayak gitu deh. Terkait perubahan kurikulum gitu Pak, mungkin sering atau nggak Pak, kayak RPS diperbarui, tergantung sama sekarang lagi proses revolusi industri 5.0 kayak gini, jadi diganti lagi RPS-nya gitu. Oke. Wah ini kayaknya terlaluan ya. Nggak apa-apa ya, terlalu akademis ya, tapi nggak apa-apa. Kalau RPS, kan RPS itu rencana pembelajaran yang sudah ada target. Kita nanti setelah belajar tahu apa, bisa mendapatkan ilmu apa. Nah, RPS itu biasanya disesuaikan ya tiap periode 4 atau 5 tahun. Tidak bisa sering-sering. Karena kalau sering-sering kan akhirnya tujuan jangka panjangnya tidak bisa tercapai. Nah, kayak contoh sekarang ada perkembangan lagi teknologi bukan 4.0 lagi kayaknya, tapi sudah 5.0. Iya, 5.0. 5.0 ya. Nah, di 5.0 itu nanti mungkin akan ada lagi penyesuaian. Terakhir kita itu di 2020, ya mungkin nanti ini di 2024 atau 2025 di prodi kita akan mencoba menyesuaikan lagi dengan era yang ada. Kan kalau era 4.0 itu teknologi, era 5.0 tahu nggak itu era apa? Saya pernah baca sih Pak, sama ada gabungan sama sosialnya juga. Jadi lebih ke
sosioteknologi kalau Iya. nggak salah. Jadi ternyata memang sudah terbukti di era 4.0 teknologi itu bukan segala-galanya, tapi ada juga unsur manusianya nanti digabungkan di teknologi itu. Katanya kalau yang di 4.0 itu kan teknologi saja, tapi Mm-mm. nggak ada penyesuaian sama SDM-nya. Terus di Betul. 5.0 sosial humanioran, jadi gabung gitu. Betul. Jadi nanti kurang lebih nanti akan menyesuaikan ke sana. Kira-kira gitu. Terus ini Pak ya, kayaknya teman-teman harus tahu kalau Pak Akbar kalau di kelas itu kan sering ngehafal tuh nama-nama maba, mahasiswa gitu. Gimana sih Pak caranya supaya kayak kenal, hafal namanya gitu? Kan Iya. banyak juga Pak ya perangkatan gitu. Oh iya, ini tips juga buat mahasiswa ya, biar Iya. dikenal dosennya ya. Jadi saya biasanya ya biar akrab saya dengan mahasiswa, saya biasanya akan mencoba menghafal nama-nama mahasiswa. Ya biar ada timbal balik, ada interaksi aja di kelas juga sebenarnya. Nah, cara saya menghafal ya biasanya yang duduk paling depan itu, yang duduk baris kedua, saya biasanya mudah menghafal. Kalau dia juga punya keunikan pribadi, itu biasanya saya lebih mudah menghafal lagi. Karena kayak contoh misalnya, ya keunikan ini macam-macam ya, ada yang positif ada negatif ya. Jadi yang misalnya sering bertanya, itu pasti akan sering diingat. Yang misalnya suka ngantuk misalnya sering diingat. Yang suka ketawa-ketawa cengenges-cengeset itu akan sering diingat. Nah, yang paling tidak sering diingat itu yang biasa-biasa aja. Yang duduk aja, diam aja, atau duduknya di barisan tengah. Nah, itu paling susah untuk dihafal. Apalagi kalau misalnya namanya sudah hampir mirip-mirip ya. Jadi kayak misalnya Adel, ada Adeli, ada Adel lagi, itu udah susah. Tapi yang paling gampang saya mengingat itu yang itu tadi, yang punya ciri sendiri. Kira-kira kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya ingin diingat dosen harus punya ciri. Iya, punya sendiri. ciri sering. Pokoknya intinya buat apapun yang penting jangan Kelihatan aktif gitu ya Pak? Ya, Mas? jangan setengah-setengah, entah kayak yang paling bagus atau yang paling buruk. Tapi jangan yang paling buruk dong, yang paling bagus dong. Tapi tetap diingat Pak yang paling. Tetap diingat. Kira-kira kayak gitu. Terus mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari Iya. saya. Pernah nggak nemuin hal unik dari mahasiswa atau dosen yang ada di UISI maupun di akuntansi gitu? Oke. Jadi apa ya hal uniknya ya? Kalau di UISI sendiri uniknya itu kampusnya di dalam kompleks pabrik. Ya, kalau Iya kan? kata Pak Rektor heritage gitu ya. Ya, heritage. Memang awalnya katanya tujuannya dibentuk untuk itu. Iya. Tapi kan ya perlu jalan panjang ya. Mudah-mudahan nanti tercapai. Nah, itu kampusnya di dalam kompleks pabrik. Bangunannya itu industrialis. Beberapa bangunan-bangunan semen yang dulunya pernah dipakai itu masih bisa dilihat. Jadi sehingga ya kita bisa tahu, oh ini dulu pabrik apa, pabrik ini. Nah, itu WISI ya. Iya. Kalau untuk akuntansinya ya tadi itu, karena kita berhubungan dengan industri, berhubungan baik dengan Semen Indonesia Group, jadi banyak praktisinya dari Semen Indonesia Group. Beberapa dosen-dosen kita juga itu lulusan-lulusan terbaik dari perguruan tinggi negeri sama luar negeri ya. Jadi akhirnya bisa memberikan warna yang berbeda saat mengajar untuk mahasiswa. Sama kalau uniknya lagi kalau digabungkan WISI sama akuntansi atau WISI dengan yang lainnya ya misalnya ya, kayaknya kita itu karena dosennya masih muda, Benar banget. malah seneng atau punya waktu untuk mementoring mahasiswa, yang mana kalau dulu waktu saya sama pengalaman kuliah itu jarang banget didapatkan. Jadi mentoring mahasiswa kayak misalnya untuk lomba, untuk ikut, untuk belajar, untuk soft skill dan lain-lain itu kita bisa Pendekatannya lebih mudah gitu Pak. pendekatannya lebih mudah, mungkin karena umurnya belum terlalu jauh Iya, kayaknya nggak ya. terpaut jauh. Iya ya, kira-kira sih kayak gitu. Nah, uniknya lagi di akuntansi WISI itu aja sih, itu aja juga. Oh sama itu tadi, beberapa kita sudah sampai sekarang pencapaiannya itu exposure kita sudah mencakup internasional. Jadi nama kita pun sudah dikenal. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen kuliah, tapi di mana nih yang ada exposure internasionalnya? Ya di WISI, di akuntansi WISI juga bisa. Kurang lebih kayak gitu. Baik, mungkin pertanyaan tadi itu sebagai penutup ya Pak ya. Pertanyaan terakhir itu. Untuk teman-teman nih, gimana obrolan Adel sama Pak Akbar tadi? Nggak kerasa kan udah selesai dan udah banyak banget tapi yang dibahas. Saking semenyenangkan itu materi yang kita bahas kali ini.
Jadi kalian semua udah mempertimbangkan kan tertarik atau enggak nih di akuntansi UISI. Mulai dari kampusnya, dosennya, bahkan kakak tingkatnya juga menyenangkan banget kok teman-teman. Kita kayak feel free banget lah ya kalau mau share ataupun mau cerita-cerita juga. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami menjadi KM Akuntansi UISI. Kalau misalnya kalian butuh info lebih lanjut nih tentang akuntansi UISI, bisa langsung aja kepoin dan buka akun Instagram kita di @akuntansi.uisi. Mungkin ada sedikit souvenir juga nih Pak dari kami. Oh ya. Buat Pak Akbar selaku pengacara hari ini. Terima kasih Pak Akbar untuk waktu yang telah diluangkan tadi. Baik. Oh iya, sama mau ngerem sedikit sebelum diakhiri, don't forget to like, comment, and subscribe to this channel supaya dapat notifikasi dan tidak ketinggalan tentang konten atau informasi-informasi seputar akuntansi UISI. Saatnya saya Adelia Dirahmawati pamit undur diri. Sampai bertemu di Kodaksi Podcast Akuntansi selanjutnya. Bye!